Umroh ke Tanah Suci Mekah, dukun asal Indonesia ini alami hal aneh. Kisah seorang dukun asal Indonesia yang mengalami kejadian aneh saat menunaikan ibadah umroh viral di media sosial. Kisah dukun asal Indonesia yang menunaikan umroh ini diceritakan Muhammad Sofi Awe lewat akun YouTube-nya. Menurut Sofi Awe, kejadian aneh yang dialami dukun asal Indonesia saat umroh itu terjadi di tahun 2012. Sofi Awe adalah warga negara Indonesia yang sudah menetap di Arab Saudi sejak tahun 2009. Sofi sering membantu jamaah Indonesia yang umroh di Tanah Suci Mekah. Ketika di tahun 2012, Sofi berjumpa dengan seorang lelaki jamaah umroh yang ternyata dukun. Dukun ini diberangkatkan umroh oleh seorang pejabat di kotanya. Saat pemilu, pejabat ini menjanjikan akan memberangkatkan umroh orang-orang yang membantunya saat pemilu. Pejabat ini mendapati janjinya begitu terpilih pemilu. Ia memberangkatkan sejumlah orang, termasuk dukun tersebut, ke Tanah Suci untuk ibadah umroh. Menurut Sofi, dukun ini meminta pulang begitu tiba di Madinah. Kepada Sofi, dukun ini meminta pulang karena takut anak-anaknya mencari dirinya yang sudah tidak pulang beberapa hari. Sofi menyampaikan bahwa dukun itu sudah berada di Madinah, namun dukun tersebut tidak percaya sudah berada di Madinah. Dukun itu ternyata merasa masih berada di kota tempatnya tinggal di Indonesia. Bahkan dukun itu mengatakan sering melewati hotel yang ada di Madinah menggunakan ojek. Dukun ini mengira hotel itu adalah hotel di kota tempatnya tinggal. Sofi kaget mendengar perkataan dukun itu. Ia menanyakan, apakah dukun itu pernah ke Madinah sebelumnya? Jawabannya belum. Tapi karena orang yang ngotot tak percaya berada di Madinah, saya sampai jengkel, ini orang kenapa? Teman-temannya meyakinkan tidak percaya, kata Sofi. Sofi lalu membawa dukun itu sholat di Masjid Nabawi. Sampai di sana, dukun tersebut masih tak menyadari sudah berada di Madinah. Hal sama terjadi saat di Mekah. Dukun ini melaksanakan ibadah tawaf sa'i menggunakan kursi roda karena takut dukun ini hilang tersasar. Setelah tawaf sa'i di Mekah, dukun juga tidak menyadarinya. Dukun ini merasa ia hanya keliling di kota tempatnya tinggal menggunakan sepeda. Sofi lalu mengajak dukun ini sholat asar di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah, saya nasihatin tuh Bapak, mulai saat ini Bapak berhenti bertobat. Di depan mata Bapak ini Ka'bah kiblat kita, saya suruh berhenti, peralatannya dibuang, kata Sofi. Mendengar perkataan Sofi, dukun ini marah. Ia tak bersedia membuang peralatan dukunnya karena mengaku menggunakan Al-Quran. Saat makan malam bersama jamaah lain, Sofi mengatakan ke jamaah lain sudah membawa dukun itu sholat di depan Ka'bah. Ditanya sama temannya, gimana, sudah melihat Ka'bah kan? Melihat Ka'bah gimana? Saya cuma ditunjukkan gambarnya saja, kata Sofi menirukan jawaban si dukun. Dukun itu baru sadar berada di Tanah Suci saat melaksanakan tawaf pada tawaf pamitan. Waktu tawaf pamitan karena khawatir hilang, saya pegang, saya gandeng tangannya. Setelah selesai, Bapak ini bilang, Alhamdulillah kita sampai juga di kota suci Mekah, bisa umroh, ujar Sofi.